Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ahli ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwata illa billah. Tsumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pemirsa Sejemput Channel. Alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar dan murojaah bahasa Arab kita. Di pertemuan kemarin kita sudah memasuki pelajaran ke-19 mengenai al-adadu wal ma'dudu, yaitu bilangan atau hitungan dan benda yang diberi bilangan atau yang dihitung. Kemarin kita telah belajar bagaimana kita membilang atau memberi angka ma'dud, yaitu yang diberi angka yang dari jenis mudzakkar, di mana kaidah al-adad wal ma'dud adalah dia berlawanan atau berselisihan dalam segi jenis. Misalkan yang akan kita beri angka disebut ma'dud, dia mudzakkar, maka angkanya yaitu al-adadnya muannas. Sedangkan bila yang akan kita beri bilangan yaitu ma'dudnya muannas, maka angkanya yaitu al-adadnya mudzakkar. Begitu sebaliknya. Kemarin yang kita pelajari di pelajaran 19 adalah ma'dudnya dari jenis mudzakkar ya. Dengan begitu angkanya al-adadnya yaitu dari jenis muannas. Dan sekarang kita akan memasuki pelajaran 20, di mana pelajaran 20 ini masih belajar tentang al-adad wal ma'dud. Akan tetapi di sini al-ma'dudnya yaitu yang terbilangnya dari jenis muannas. Berarti angkanya mudzakkar. Baik, kita masuk ke kitab. Di sini ada percakapan antara Laila dan Salma. Kita akan baca. Bismillah. Ad-darsul isruna. Pelajaran ke-20. Laila. Ya Salma, afi fasliki talibatun minas sini wal yabani. Ya Salma, apakah di kelasmu ada siswi-siswi ya atau mahasiswi-mahasiswi dari Cina dan dari Jepang? Salma menjawab, "Na'am, fi faslina khamsu talibatin minas sini wa arba'u talibatin minal yabani wa thamani talibatin min Indonesia." Ya, di kelas kami ada 5 mahasiswi dari Cina dan 4 mahasiswi dari Jepang serta 8 mahasiswi dari Indonesia. Kemudian Laila berkata, wa fi faslina 3 talibatin minal Hindi wa 6 talibatin minal Filipini wa 7 talibatin min Turkiya. Dan di kelas kami ada 3 mahasiswi dari India dan 6 mahasiswi dari Filipina serta 7 mahasiswi dari Turki. Kemudian Salma bertanya lagi, kam ukhtan laki ya Laila? Berapa saudari yang kamu miliki wahai Laila? Laila menjawab, li 3 akhwatin. Saya memiliki 3 orang saudari. Kemudian Salma bertanya lagi, wa kam akhan laki? Dan berapa saudara yang kamu miliki? Laila menjawab, li 5 ikhwatin. Saya memiliki 5 orang saudara. Kemudian Salma berkata, laki 3 akhwatin wa 5 ikhwatin. Kamu memiliki 3 orang saudari dan 5 orang saudara. Laila menjawab, na'am, wa kam akhon wa ukhtan laki? Iya, dan berapa saudara serta saudari yang kamu miliki? Salma menjawab, li 4 ikhwatin wa 4 akhwatin. Saya memiliki 4 orang saudara dan 4 orang saudari. Kemudian Laila berkata lagi, li zamilatun ismuha Khadijatu. Saya memiliki teman namanya Khadijah. Laha 8 ikhwatin wa 8 akhwatin. Dia memiliki 8 orang saudara dan 8 orang saudari. Alhamdulillah telah selesai kita membaca percakapannya di sini. Yang termasuk di sini pelajaran kita adalah al-adad wal ma'dud, yaitu angka dan benda yang diberi angka. Di sini tertera khamsu talibatin. Kita sama-sama tahu talibatin dia adalah ma'dud yang terbilang, khamsu itu al-adad.
angkanya. Khamsu thalibatin, 5 mahasiswi. Kita lihat thalibat yaitu jamak dari thalibatun. Dan perlu diperhatikan cara menentukan bilangan atau al-adatnya dia muzakkar atau muannas. Kita lihat ma'dudnya ketika dia mufrad. Ketika dia mufrad thalibatun, berarti dia isim muannas. Dengan kata lain berarti al-adatnya yaitu angkanya mudzakkar. Di awal kemarin telah disampaikan bahwa kaidah al-adat wal ma'dud adalah berlawanan dalam segi jenis. Susunannya idhofa, al-adat ya mudhof, ma'dudnya dia mudhofun ilaih. Kita lihat susunannya khamsu thalibatin. Khamsu itu mudhof, thalibatin itu mudhofun ilaih. Kita lihat khamsu dia mudzakkar. Al-adadunya muzakkar karena thalibatin dia muannas. Jadi dia berlawanan dalam segi jenis. Kemudian arba'u thalibatin, 4 mahasiswi. 4 al-adad angkanya dia mudzakkar, thalibatin dia muannas ma'dudnya. Kemudian thamani thalibatin, thamani al-adad, thalibatin al-ma'dud. Berselisih dalam segi jenis. Thamani dia mudzakkar, thalibatin dia muannas. Begitu seterusnya. Kalau kita memahami kaidahnya, insya Allah kita bisa memahami susunan al-adat wal ma'dud. Baik, kita masuk ke latihan. Tamarinu, latihan-latihan. Di latihan pertama ini tidak ada tugas. Kita hanya diperintahkan membaca dan menulis. Perintahnya adalah iqra waktub, bacalah dan tulislah. Mungkin teman-teman bisa sambil menulis di rumah. Saya akan bacakan di sini. Nah, di sini contoh-contoh bagaimana kita menghitung bilangan 3 sampai 10 dengan ma'dud yang muannas. Ketika di pelajaran 19 kemarin kita belajar angka 3 sampai 10 yang ma'dudnya adalah mudzakkar. Sekarang kita baca, kita mulai dari angka 3. Salasu thalibatin, 3 orang siswi atau mahasiswi. Kenapa salasu mudzakkar? Karena thalibatin dia muannas. Ketika mufrad dia muannas, thalibatun. Kemudian dijamakkan, harokatnya dikasrohkan karena dia menduduki posisi mudhofun ilaih. Kemudian 4 arba'u thalibatin, 4 siswi atau mahasiswi. Kemudian 5 khamsu thalibatin, 5 orang siswi ya atau mahasiswi. Kemudian 6 sittu thalibatin, 6 orang siswi. Kemudian 7 sab'u thalibatin, 7 orang siswi. Kemudian 8 thamani thalibatin, 8 orang siswi. Kemudian 9 tis'u thalibatin, 9 orang siswi. Kemudian 10 asyru thalibatin, 10 orang siswi. Insya Allah dipahami mudah. Intinya angka dan yang diberi angka yaitu bilangan dan yang terbilang dia berlawanan dalam segi jenis mudzakkar muannasnya. Kemudian susunannya adalah idhofa. Al-adat angkanya menduduki sebagai mudhofun, sedangkan ma'dudnya yaitu benda yang terbilang menduduki posisi mudhofun ilaih. Baik, kita masuk ke latihan 2. Di sini sama perintahnya adalah iqra waktub, bacalah dan tulis. Di sini di kalimat-kalimat ini bagaimana digunakan al-adat wal ma'dud yang adatnya yaitu bilangannya mudzakkar. Baik, kita baca di nomor 1. Fi baitina salasu ghurafin. Di rumah kami ada 3 kamar. Ghurafin seakan-akan dia mudzakkar ya, harusnya angkanya muannas, tapi kaidahnya tadi dilihat ma'dudnya ketika dia mufrad. Tolak ukur atau untuk menentukan adatnya bilangnya dia mudzakkar atau muannas dilihat ma'dudnya ketika dia mufrad. Ghurafin itu ketika dia mufrad dia ghurfatun. Ghurfatun dia muannas ya. Dengan begitu angkanya al-adatnya jadi mudzakkar. Kemudian di nomor 2, fil jami'ati asyru hafilatin. Di universitas ini atau di kampus ini ada 10 bis. Kemudian di nomor 3, fi hadhil madrasati thamani mudarrisatin. Di sekolah ini ada 8 orang bu guru. Di nomor 4,
Abbasun lahu sab'u banatin. Abbas dia memiliki 7 putri. Kemudian di nomor 5, fi baitina tis'u dajajatin. Di rumah kami ada 9 ayam betina. Kemudian di nomor 6, fil jami'ati khamsu kulliyatin. Di universitas itu atau di kampus itu ada 5 fakultas. Kemudian di nomor 7, fil mustashfa asyru tabibatin wa arba'u mumarridatin. Di rumah sakit tersebut ada 10 dokter perempuan dan 4 perawat perempuan. Di nomor 8, Khalidun lahu salasatu abna'in wa arba'u banatin. Khalid dia memiliki 3 putra dan 4 putri. Di nomor 9, li khamsatu ikhwatin wa sittu akhwatin. Saya memiliki 5 saudara dan 6 saudari. Baik, selanjutnya, fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Di kitab ini, di buku ini ada 10 pelajaran. Di nomor 11, lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin. Kami memiliki 4 paman dan 5 bibi. Kemudian di nomor 12, fi baladi khamsu jami'atin. Di negaraku ada 5 universitas. Kemudian di nomor 13, fi dzalika darsi 8 kalimatin jadidatin. Di pelajaran itu ada 8 kata-kata yang baru. Kemudian di nomor terakhir latihan 2, indi salasu majallatin. Saya memiliki 3 majalah. Baik, diulang-ulang bahwa kaidahnya antara al-adat wal ma'dud, antara angka dan benda yang diberi angka adalah berlawanan dalam segi jenis. Jika yang dibilang itu mudzakkar, berarti angkanya muannas. Jika yang dibilang itu muannas, berarti angkanya mudzakkar. Dan susunannya dia adalah idhofah, angkanya dia mudhof dan benda yang dibilangnya ya ma'dudnya itu mudhofun ilaihi. Baik, kita lanjut ke latihan 3. Perintahnya di sini adalah ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-adada al-mazkura baina qausaini. Jawablah soal-soal berikut dengan menggunakan angka-angka yang disebutkan di antara 2 kurung. Di sebelah kiri kita ini angka semua, jadi angka ini digunakan untuk menjawab soal-soal yang ada di sebelah kanannya. Kita coba nomor 1. Kam akhon laka? Berapa saudara yang kamu miliki? Nah, akhon ini kan mudzakkar, mufrad. Berarti kita tentukan dulu angkanya adalah muannas. Di sini kan angka 6. Jadi sittatu. Kemudian akhon ini kita jamakkan. Jamak dari akhun adalah ikhwatun atau ikhwanun. Kemudian baru kita jawab li sittatu ikhwatin. Saya memiliki 6 saudara. Kemudian di nomor 2 sama caranya. Kam uhtan laka? Berapa saudari yang kamu miliki? Kita lihat di sebelah kiri tertulis angka 5. Bagaimana kita menentukan 5 ini mudzakkar atau muannas? Kita lihat yang ditanya uhtan. Uhtan itu adalah isim muannas. Berarti angka 5-nya ini mudzakkar, khamsu. Sesudah kita tahu bahwa angka 5 ini mudzakkar, kita lihat jamak dari uhtun adalah akhwatun. Baru kita susun jawabannya. Li khamsu akhwatin. Saya memiliki 5 orang saudari. Kemudian di nomor 3, kam baqaratan fil haqli? Ada berapa sapi betina di ladang? Kita lihat angkanya 10. Nah, kemudian kita lihat baqaratun dia muannas ya. Berarti 10 ini mudzakkar ya. Baqaratunnya kita jamakkan dulu, dia termasuk jamak muannas salim. Kita jawab
fil haqli asyru baqaratin. Di ladang ada 10 sapi betina. Begitu seterusnya caranya ya. Baik, di nomor 4, kam talibatan jadidatan fil fasli. Ada berapa siswi yang baru di dalam kelas? Talibatun itu muannas. Angkanya itu 9. Nah, berarti angka 9 ini mudzakkar. Kemudian talibatun ini kita jamakkan. Baru kita jawab fil fasli tis'u talibat jududin. Di dalam kelas ada 9 orang siswi yang baru. Kemudian di nomor 5, kam tabibatan fi mustashfal wiladati. Ada berapa dokter perempuan di klinik bersalin? Kita lihat tabibatun dia muannas. Berarti angkanya di sini angka 8 mudzakkar ya, karena berlawanan. Kemudian kita jawab fi mustashfal wiladati samani tabibatin. Di klinik bersalin ada 8 orang dokter wanita. Kemudian di nomor 6, kam hafilatan fil jami'ati. Berapa bis yang ada di universitas? Kita lihat hafilah dia muannas. Angka yang tertera di sini ada 6. Berarti 6 kita mudzakarkan ya. Kemudian kita jawab fil jami'ati sittu hafilatin. Ya, hafilah kita jamakkan fil jami'ati sittu hafilatin. Di universitas ada 6 bis. Di nomor 7, kam ibnan laka. Berapa putra yang kamu miliki? Ibnan ya, ibnun itu mudzakkar. Berarti angkanya adalah muannas. Karena ibnun itu mudzakkar, berarti angkanya muannas. Kita jawab, jangan lupa untuk menjamakkan dulu ya. Li arba'atu abna'in. Saya memiliki 4 orang putra. Kemudian di nomor 8, kam bintan laka. Berapa putri yang kamu miliki? Bintun adalah muannas, berarti angkanya mudzakkar. Bintun ini kita jamakkan banatun. Baru kita jawab dengan susunan idhofa. Kam bintan laka? Li sab'u banatin. Saya memiliki 7 putri. Baik, kemudian di nomor 9, kam jami'atan fi baladika. Berapa universitas yang ada di negaramu? Kita lihat jami'ah dia muannas. Di sini akan diberi angka 3. Berarti angka 3 ini mudzakkar. Kita jamakkan dulu baru kita jawab. Fi baladi salasu jami'atin. Di negaraku atau di negara saya ada 3 universitas. Kita masuk ke nomor 10. Kam kitaban indaka. Berapa kitab yang kamu miliki? Kitabun dia mudzakkar, berarti angkanya muannas. Setelah dijamakkan kita jawab indi samaniyatu kutubin. Saya memiliki 8 kitab. Telah selesai latihan ketiga, kita akan masuk ke latihan 4. Di latihan 4 ini sudah tercampur al-adat ma'dud yang mudzakkar yang muannas, serta diperintahkan kita menulis ya dengan huruf. Di sini angka tulisannya. Kita baca dulu perintahnya. Iqra al-jumal al-atiyata waktubha ma'a kitabati al-adadi al-waridati fiha bil huruf. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Kemudian tulislah dia dengan tulisan angka-angka yang tersebut di dalamnya dengan huruf. Di sini angka-angkanya dengan angka ya, angka 3, angka 4, dan kita diperintah untuk menulis dengan huruf. Jadi kita tahu mana angka-angka yang mudzakkar dan muannas serta ma'dud yang mudzakkar dan ma'dud yang muannas. Baik, kita coba karena di sini kita tidak menulis. Saya bacakan di sini, mungkin teman-teman bisa sambil menulis. Jadi kita bisa tahu bedanya. Kita coba di nomor 1 li angka 4 ya. Kita lihat di sini ikhwah. Ikhwah adalah jamak dari akhun. Akhun itu mudzakkar, berarti angka 4 ini adalah muannas. Jadi li arba'atu ikhwatin. Angka 4 ini muannas. Kenapa? Karena ikhwah dia adalah mudzakkar. Kemudian wa angka 3, kita lihat akhwat. Akhwat dia adalah muannas. Jadi angka 3 ini mudzakkar.
Kita baca wa salasu akhwatin. Saya ulangi, li arba'atu ikhwatin wa salasu akhwatin. Saya memiliki 4 orang saudara dan 3 orang saudari. Baik, soal kedua. Muhammadun lahu, angka 5, abna'in. Abna, dia adalah mudzakkar, berarti angka 5 ini adalah muannas. Muhammadun lahu khamsatu abna'in. Wa, kemudian di sini angka 8. Banat itu adalah isim muannas, berarti angka 8 ini dia mudzakkar. Jadi wa samani banatin. Saya ulang, Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa samani banatin. Muhammad, dia memiliki 5 orang putra dan 8 orang putri. Kemudian di nomor 3, indi, angka 10, setelahnya kutub. Kutub itu jamak dari kitabun. Dia mudzakkar, berarti angkanya ini adalah muannas. Indi asyaratu kutubin. Wa dan angka 7. Setelahnya makdudnya majalah. Majalat ini jamak dari majalatun, dia muannas. Berarti angka 8 ini kita baca mudzakkar. Kita ulang, indi asyaratu kutubin wa sab'u majalatin. Saya memiliki 10 kitab, 10 buku dan 7 majalah. Baik, di nomor 4, fil mustashfa, angka 9, tobibat. Tobibat dia muannas, berarti angkanya ini mudzakkar. Kemudian mumarridot, ya dia muannas, berarti angka 6 ini juga mudzakkar. Baik, kita coba baca. Fil mustashfa tis'u tobibatin wasittu mumarridotin. Di rumah sakit ada 9 orang dokter perempuan, dan 6 perawat perempuan, ya, suster. Kemudian di nomor 5, indi 4, kumson itu jamak dari komisun, dia mudzakkar, berarti angka 4 ini adalah muannas. Indi arba'atu kumsonin. Saya memiliki 4 baju kemeja. Di nomor 6, lihadihis sayarati, kita lihat 4 di belakangnya abwab. Abwab itu jamak dari babun, dia itu mudzakkar, berarti angka 4 ini muannas. Kita jawab, lihadihis sayarati arba'atu abwabin. Mobil ini memiliki 4 pintu. Kemudian di nomor 7, fi hadhil kalimati, kita lihat angka 5, kemudian huruf. Huruf itu mufradnya harfun, dia dihukumi mudzakkar, berarti angka 5 ini kita baca muannas. Fi hadhil kalimati khamsatu hurufin. Di dalam kalimat ini ada 5 huruf. Kemudian di nomor 8, fi madrasatina, kita lihat angka 8. Setelahnya mudarrisat, dia jamak dari mudarrisatun, dia muannas, berarti angka 8 ini kita baca mudzakkar. Fi madrasatina samani mudarrisatin. Di sekolah kami ada 8 orang bu guru. Kemudian di nomor 9, fi baitina, angka 10. Kemudian rijal itu jamak dari rajulun, dia mudzakkar, berarti angka 10 ini kita baca muannas. Fi baitina asyaratu rijalin. Kemudian wa dan angka 10 nisa. Nisa ini muannas, berarti 10 yang di sini kita baca mudzakkar, ya, karena berlawanan kan, kita ingat. Saya ulang, nomor 9, fi baitina asyaratu rijalin wa asyru nisa'in. Di rumah kami ada 10 orang pria dan 10 orang wanita. Kemudian di nomor 10, zahaba abi ila riyadi qabla, angka 3 ini ayam. Ayam itu jamak dari yaumun. Yaumun itu mudzakkar, berarti angka 3 ini kita baca muannas, ya.
Dhahaba abi ila riyadi qabla salasati ayyamin. Kenapa salasati? Karena ada qabla ya. Bapakku dia telah pergi ke Riyadh 3 hari yang lalu. Alhamdulillah kita selesai di latihan 4. Semoga bertambah pemahaman kita tentang bagaimana susunan al-adad wal ma'dud ya. Dia berlawanan antara benda yang dibilang dengan angka. Kita sudah sampaikan di depan berkali-kali, insya Allah paham. Kita masuk ke latihan 5. Di latihan 5 ini perintahnya adalah uktub al-adada min salasatin ila asyaratin waj'al kulan minal kalimatil atiyati ma'dudan lahu. Tulislah angka-angka dari 3 sampai 10 dan jadikanlah kalimat-kalimat berikut ini sebagai ma'dudnya. Kita coba dengan angka 3 sampai 10. Kita lihat seperti di sini mu'annas semua ya ma'dudnya ya. Sayyaratun mu'annas. Kemudian kita tentukan berarti angkanya mudzakkar. Kita mulai dari angka 3. Sayyaratun kita jamakkan dulu. Dia jamak mu'annas salim dengan tambahan alif dan tak terbuka. Kemudian kita susun dia susunan idhofah. Angkanya sebagai mudhof, ma'dudnya ini sebagai mudhofun ilaihi ya. Jadinya susunannya seperti ini. Salasu sayyaratin. Sama ya ketika kita berlatih di pelajaran 19 kemarin. Baik, kita mulai dari angka 3. Salasu sayyaratin, arba'u sayyaratin, khamsu sayyaratin, sittu sayyaratin, sab'u sayyaratin, thamani sayyaratin, tis'u sayyaratin, ashru sayyaratin. Kemudian yang ukhtun sama ya caranya. Kita coba. Salasu akhwatin, arba'u akhwatin, khamsu akhwatin, sittu akhwatin, sab'u akhwatin, thamani akhwatin, tis'u akhwatin, ashru akhwatin. Baik, sekarang talibatun. Salasu talibatin, arba'u talibatin, khamsu talibatin, sittu talibatin, sab'u talibatin, thamani talibatin, tis'u talibatin, ashru talibatin. Baik, kemudian majallatun. Salasu majalatin, arba'u majalatin, khamsu majalatin, sittu majalatin, sab'u majalatin, thamani majalatin, tis'u majalatin, ashru majalatin. Baik, kemudian bintun. Kita mulai. Salasu banatin, arba'u banatin, khamsu banatin, sittu banatin, sab'u banatin, thamani banatin, tis'u banatin, ashru banatin. Kemudian yang terakhir sa'atun. Salasu sa'atin, arba'u sa'atin, khamsu sa'atin, sittu sa'atin, sab'u sa'atin, thamani sa'atin, tis'u sa'atin, ashru sa'atin. Alhamdulillah kita sudah selesai di latihan 5. Mungkin teman-teman bisa lebih semangat belajar dengan mencari mufrodat selain yang ada di sini untuk memperlancar. Kemudian kita sampai ke al-kalimatul jadidatu ya, kata-kata yang baru. Di sini ada al-majallatu. Al-majallatu artinya majalah, jamaknya majallatun. Dia termasuk jamak muannas salim, tinggal tambah alif dan taknya dibuka. Kemudian di sampingnya Indonesia. Indonesia itu negara kita, Indonesia. Kemudian al-harfu. Al-harfu artinya huruf, jamaknya hurufun, huruf-huruf. Kemudian al-kalimatu. Al-kalimatu itu artinya kata, jamaknya kalimatun, kata-kata. Alhamdulillah telah selesai kita di pelajaran 20. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan atau kesalahan. Saya tutup.
Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ahli wa man wala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.